Ini sangat serius dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan materi jalan keselamatan seperti yang saya janjikan dalam video yang pertama, bahwa kita akan membahas tentang masalah manusia yang mendasar atau masalah fundamental. Nah, sesungguhnya manusia memiliki masalah yang sangat mendasar yang tidak kelihatan secara kasat mata, tetapi itu sangat menentukan bagaimana gerak hidup manusia itu sendiri. Masalah mendasar yang kita maksudkan adalah tercatat dalam Kejadian pasal yang ketiga. Di sana dijelaskan bahwa manusia tergoda oleh bujukan rayuan iblis untuk memakan buah yang di tengah-tengah taman yang dilarang oleh Allah dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 dan 17, seperti yang saya jelaskan dalam video yang pertama. Nah, mengapa ini menjadi masalah mendasar? Oleh karena memang manusia sudah terikat dengan perjanjian yang kekal dengan Allah. Dan perjanjian ini perjanjian yang tidak bisa dibatal atau di-cancel. Manusia hanya meresponi ketika Allah membuat perjanjian itu. Nah, dalam pasal 3 ini mereka terbujuk oleh rayuan iblis. Lalu mereka mengambilnya, dan itulah merupakan awal mula kejatuhan manusia dalam dosa, oleh karena mereka tidak menghormati perjanjian yang Allah buat dengan manusia, yang sesungguhnya itu mengatur hubungan yang benar antara manusia dengan Allah. Nah, menyangkut tentang masalah mendasar ini, kita bisa memahaminya dengan 3 bagian. Yang pertama, tentu dosa. Sejak mereka melanggar perjanjian kekal ini, manusia dikuasai oleh dosa. Dalam Roma pasal 5 ayat 12 berkata bahwa sebab oleh dosa satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan oleh dosa juga maut, dan semua orang tercemar oleh dosa. Nah, mengapa? Mengapa kok Adam yang berbuat dosa, lalu mengapa semua kita manusia ikut berdosa? Oleh karena Adam adalah manusia pertama dan kita adalah keturunan Adam. Dalam Roma pasal yang kelima ayat 18 dan 19, firman Tuhan berkata bahwa oleh satu pelanggaran semua orang mengalami penghukuman. Oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi orang berdosa. Contoh sederhana ya, agar kita memahami mengapa Adam yang berdosa, lalu kita semua ikut berdosa. Beberapa hari yang lalu Indonesia bersukacita oleh karena Grace Poli dan Rahayu juara dunia dalam bidang olahraga badminton dalam ajang Olimpiade di Tokyo. Mengapa kita bersukacita sedangkan kita tidak ikut main? Oleh karena Grace Poli dan Rahayu merupakan perwakilan Indonesia. Ketika mereka juara, kita berkata, "Yeay, Indonesia juara." Seandainya kalau mereka kalah, apa yang terjadi? Kita ikut kecewa. Lalu kita berkata, Indonesia kalah. Ini merupakan contoh sederhana agar kita memahami bahwa kegagalan Adam yang merupakan manusia pertama merupakan juga kegagalan kita semua keturunan Adam. Mengenai konsep dosa yang kita warisi dari Adam, bukan hanya sekedar perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai aturan. Perbuatan hanyalah manifestasi dari tercemarnya manusia dari dosa yang menjadi natur, bahkan menjadi tabiat manusia. Dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7, pemazmur berkata bahwa dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Mengapa? Karena memang dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 juga berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka kalau kita perhatikan ya, kehidupan nyata kita tidak ada sekolah dosa untuk anak-anak. Tapi sejak kita lahir, ya bertumbuh mulai dewasa, kita sudah mulai mengenal dosa tanpa diajar. Meskipun ada arahan orang tua, ada sekolah yang mengajarkan hal-hal yang benar, tapi seringkali jatuh bangun dalam dosa-dosa. Mengapa? Karena manusia sudah tercemar
dan kecenderungan hati manusia hanya kepada dosa. Meskipun ada niat baik, tapi niat baik tidak cukup untuk menyelamatkan manusia. Mengapa? Karena manusia telah tercemar. Dalam kondisi manusia sedang tercemar dalam dosa, di saat yang bersamaan manusia juga mengalami masalah mendasar yang kedua, yakni keterpisahan manusia dengan Allah. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3, mulai ayat yang ke-8 sampai 10, di sana kita melihat bahwa ketika manusia itu mendengar suara langkah kaki Tuhan, mereka berlari bersembunyi. Ada ketakutan, bahkan ada ketidakpercayaan diri dari manusia untuk bertemu dengan Allah. Mengapa? Karena mereka sudah berdosa. Jadi mulai ada jarak. Lalu ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata manusia itu diusir dari Taman Eden. Tentu ini juga menggambarkan tentang keterpisahan manusia dari Allah. Maka dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong. Sesungguhnya bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi pemisah antaramu dengan Allahmu adalah segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Inilah sesungguhnya masalah yang kedua, keterpisahan manusia dengan Allah. Contoh sederhana ya, terkait dengan putusnya hubungan manusia dengan Allah. Misalkan kita punya handphone yang bagus, canggih, merek keluaran terbaru lah gitu. Tapi jika kita tidak terhubung pada jaringan internet, kita tidak bisa mengakses apapun. Mengapa? Karena kita putus hubungan dengan jaringan internet. Itu contoh sederhana bahwa begitulah hubungan manusia yang terputus dengan Allah. Dalam kondisi manusia hidup terpisah dari Allah, iblis pun mengambil keuntungan di sana dengan mengontrol, mengendalikan manusia. Inilah masalah yang ketiga. Mengapa? Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44 berkata bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu mentaati menuruti segala kehendak bapamu. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya inilah tiga masalah fundamental manusia yang membuat manusia itu semakin tidak berdaya, semakin jauh dari hadapan Allah, dan dosa pun semakin menguasai dan mengontrol kehidupan manusia. Untuk menggambarkan bagaimana masalah fundamental manusia, Alkitab juga menggunakan beberapa istilah. Yang pertama menggunakan istilah mati. Dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, kamu dahulu sudah mati oleh karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Istilah yang kedua adalah sakit. Dalam Markus pasal yang kedua ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetap orang sakit. Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetap orang berdosa. Lalu istilah yang ketiga adalah istilah terhilang. Dalam Lukas pasal yang ke-15, Tuhan Yesus memberikan beberapa perumpamaan. Yang pertama tentang dirham yang hilang, domba yang hilang, dan anak yang terhilang. Tentu kata terhilang atau hilang ini menggambarkan keberdosaan manusia atau terpisahnya manusia dengan Allah. Ada juga istilah yang lain yang Alkitab pakai, yakni istilah lemah. Dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 6, firman Tuhan berkata, pada waktu kita masih lemah. Tentu kata lemah ini mengandung arti bahwa ketidakberdayaan manusia dalam melawan dosa, melawan kuatnya dosa dalam membelenggu, mengikat manusia. Lalu ada juga istilah yang lain, yakni istilah seteru. Kata seteru bicara tentang hubungan yang rusak. Manusia dengan Allah seperti musuh. Dalam Roma pasal yang ke-5 juga ayat yang ke-10 menggambarkan bahwa pada waktu kita masih seteru dengan Allah. Istilah ini menunjukkan bahwa betapa seriusnya masalah fundamental manusia itu. Bapak Ibu Saudara, demikianlah sesungguhnya tiga persoalan mendasar manusia, yakni manusia dikuasai oleh dosa, yang kedua manusia hidup terpisah dari Allah, dan yang ketiga manusia ada dalam kontrol atau dalam kuasa si iblis. Nah, ini sangat serius dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Dalam video selanjutnya kita akan membahas bagaimana akibat atau dampak yang dialami oleh manusia oleh karena
3 persoalan mendasar ini yang menjadi akar persoalan manusia. Nantikan video yang berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.